Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Hai semua, apa kabar hari ini? Apakah kalian sehat-sehat sahaja? Niza sangat-sangat sehat hari ini, Alhamdulillah. Jadi guys, hari ini Niza akan buat satu reaction daripada channel video Social Hits yang bertajuk Fakta Mencengangkan Freeport di Indonesia guys. Jadi apakah fakta yang mencengangkan itu? Ayo kita lihat video ini guys bersama-sama. Jom. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel Niza. Wow. Besarnya tempat nih guys. Hai guys, kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sungguh luar biasa melimpah nih guys. Sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brasil. Wow. Dengan fakta itu, sumber daya alam Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, menjanjikan kekayaan yang bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Seperti di sektor tambang, khususnya emas, perak, dan tembaga, Indonesia menduduki peringkat teratas dunia di sektor tambang tersebut. Wow. Lalu, kira-kira di manakah letak tambang peringkat teratas dunia itu ya? Yap, benar sekali. Letak tambangnya terletak di daratan tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, yang sekarang ini masih dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun kondisi alam di tempat tersebut sekarang menjadi sangat memprihatinkan dan ada kerugian serta keuntungan dari adanya pertambangan oleh Freeport tersebut. Dan kali ini ayo kita kupas tuntas fakta-fakta mencengangkan. Wow guys, dia punya tempat sudah jadi macam nih. Ini dekat Papua guys. Wah, dia punya kawasan tuh sudah kena teres-teres, sudah jadi macam nih kan. Hasil pertambangan PT Freeport Indonesia ya guys. Tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih guys, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita ya. Ya guys, silakan subscribe channel mereka. Sejarah awal, fakta Freeport. Awal mula berdirinya PT Freeport Indonesia memiliki kisah yang sangat unik untuk diketahui nih guys. Sebenarnya tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia sekarang dulu berawal dari ketidaksengajaan, dengan kata lain tidak sengaja ditemukan. Sebenarnya penjelajahan ke tanah Papua yang dilakukan oleh para ahli geologi pada saat itu yaitu untuk mencari kebenaran tentang keajaiban alam yang berada di puncak Gunung Jayawijaya, yakni salju abadi. Oh, yang gunung yang hari itu yang Niza buat reaction tuh, tempat yang sejuk tuh, yang salju dia tak tahu ada lagi ke tak sekarang nih. Hal ini merujuk kepada catatan pertama dari Kapten John Cartens tahun 1623. Yaitu berisi, di perairan sebelah selatan tanah Papua dan jauh di pedalaman, ada gunung yang teramat tingginya dan pada bagian-bagian puncaknya tertutup oleh salju. Namun catatan dari Kapten John Cartens ini menjadi cemoohan karena banyak yang beranggapan bahwa tidak akan ada wilayah bersalju di garis khatulistiwa. Akan tetapi catatan dari Kapten John Cartens ini menjadi pemicu dari rasa penasaran para ahli untuk membuktikan kebenaran dari puncak Gunung Jayawijaya yang memiliki salju abadi. Dan setelah itu dilakukanlah beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh para tim ahli geologi untuk menjelajah tanah Papua, demi untuk membuktikan kebenaran dari catatan Kapten John Cartens tersebut. Beberapa tim dari ahli geologi pada kurun waktu yang sangat lama melakukan perjalanan di tanah Papua, hingga akhirnya pada tahun 1930, dua pemuda dari Belanda yakni Dozi dan Coligin memulai petualangan mereka untuk mencapai puncak Cartens. Dan inilah yang menjadi awal dari pembukaan pertambangan di tanah Papua 40 tahun kemudian. Dan 6 tahun berselang tepatnya pada tahun 1936, Dozi dengan timnya tanpa sengaja menemukan iceberg atau disebut juga Gunung Biji. Dan akhirnya guys, disebabkan manusia sudah menjumpai tempat yang sangat berharga ini, akhirnya dia telah menjadi seperti ini kan. Mereka telah menemui sumber kekayaan di situ dan mereka menggali, jadi kita tengok seterusnya guys. Pada tahun 1939, Dozi membuat catatan mengenai iceberg yang berhasil ditemukannya. Namun karena peristiwa pecahnya Perang Dunia Kedua, catatan dari Dozi tersebut menjadi tidak diperhatikan. Barulah hampir 20 tahun kemudian, pada tahun 1960, geologis Forbes Wilson yang bekerja untuk Freeport membaca laporan dari catatan Dozi dan sangat tertarik tentang yang dituliskannya. Dan akhirnya Forbes Wilson memimpin sebuah ekspedisi untuk menemukan kembali iceberg, guna melakukan penelitian serta penilaian lebih lanjut terhadap tempat tersebut.
Hasilnya pada tahun 1967, kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia tercipta. Pada tahun itu pula PT Freeport Indonesia memulai melakukan operasinya. Wah, ternyata berawal dari ketidaksengajaan ya guys. Dan akhirnya terciptalah tempat nih. Jadilah macam tuh. Sayang juga ya. Tapi walaupun sayang, tapi ialah manusia ingin mencari sumber keuangan, sumber ekonomi untuk kelanjutan hidup. Mungkin terpaksalah buat macam ni kan. Tambang Esbjerg dan tambang Grasberg adalah dua tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia nih guys. Yang pertama adalah tambang Esbjerg. Tambang ini adalah tambang awal dari hasil kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia. Esbjerg adalah sebuah gunung yang memiliki tinggi 3.600 meter dari permukaan laut. Dari awal pengerukan yang dilakukan oleh pihak Freeport sampai pada tahun 1988, gunung tersebut hampir seluruh bagiannya berhasil digali dan rata dengan tanah. Semenjak saat itu, gunung biji milik Indonesia dinyatakan lenyap dari muka bumi ini. Dan pada tahun 1988, PT Freeport Indonesia menemukan cadangan baru di dekat Esbjerg. Dan yang sekarang ini dikenal sebagai tambang Grasberg. Penemuan cadangan baru ini sangat mengembarkan dunia. Pasalnya cadangan yang terkandung di dalamnya memiliki cadangan emas terbesar nomor 1 di dunia. Selain itu, tambang Grasberg memiliki cadangan tembaga nomor 3 terbesar di dunia. Dan pada tahun 1991, kontrak karya kedua PT Freeport Indonesia tercipta. Dan cadangan kekayaan sumber daya alam non-hayati di Grasberg digali oleh Freeport. Wah, sungguh benar-benar kaya sekali ya guys sebenarnya bangsa Indonesia ini. Setuju? Betul. Digali sampai banyak keuntungan yang dapat. Wah, hebatnya. PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat nih guys. Dengan aset terbesarnya yang berada di Indonesia, tentu seharusnya bangsa Indonesia mendapatkan untuk yang sangat besar dari hasil pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan status negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia. Dari awal berdirinya PT Freeport Indonesia, negara Indonesia hanya memiliki saham kurang dari 10%, yakni tepatnya hanya sebesar 9,36%. Wah, sungguh menyedihkan sekali ya guys. Kurangnya perhatian serta keseriusan pemerintah Indonesia terhadap hal ini menjadikan Indonesia tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari adanya PT Freeport Indonesia. Dan akhirnya setelah lebih dari setengah abad lamanya, barulah Indonesia berhasil mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2018. Dan Presiden Negara Indonesia tahun 2018 menuturkan, untuk mencapai kesepakatan itu, Indonesia melakukan negosiasi yang sangat alot dan sensitif. Dan dengan 51% saham yang dimiliki Indonesia sekarang, merupakan prestasi yang sangat baik bagi negara Indonesia. Dan dengan itu pula, Indonesia dengan resmi menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Alhamdulillah, walaupun terlambat guys. Ya Allah, banyak sudah hasil yang sudah dimiliki oleh orang asing guys. Sayangnya, kalaulah dari mula kan. Kehadiran kegiatan pertambangan di tanah Papua tentu saja akan langsung berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya nih guys. Dampak nyata terhadap alam yang pertama adalah hilangnya gunung biji yang dimiliki negara Indonesia. Selain itu, hasil dari pertambangan Grasberg menyisakan lubang menganga yang sangat lebar berukuran lebih dari 200.000 hektar dan memiliki kedalaman sedalam lebih dari 230 km persegi. Wah, dalamnya seperti dalamnya cintaku padamu ya guys. Sempat lagi dia buat lawak dekat sini. Sedih pula Niza tengok tempat tu jadi macam tu guys. Bahkan saking besar dan dalamnya lubang ini sampai bisa terlihat dengan jelas dari Google Map. Dan bayangkan saja, besar dan dalamnya lubang tambang Grasberg ini dapat menelan mentah-mentah Burj Khalifa yang didaulat sebagai gedung tertinggi dunia dengan sangat mudah. Wow. Selain itu, dampak yang lain seperti pencemaran sungai-sungai di sekitarnya, juga dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia di area dekat tambang, menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi semua dampak yang ditimbulkan. Sedih Niza tengok keadaan tempat. Dan itulah fakta-fakta mencengangkan dari adanya PT Freeport Indonesia. Semoga kita bisa belajar untuk lebih memahami kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys. Oke guys, itu dia Freeport Indonesia yang terletak di Papua sana. Niza sebenarnya apabila melihat video tu, melihat keadaan Freeport tu,
Daripada dalam video tu Niza sebenarnya sedih dengan keadaan sumber alam yang ada di Indonesia. Niza rasa sumber alam tu terkuras habis, diambil oleh orang luar. Sangat sayang sekali. Sedangkan itu adalah hak milik orang Indonesia, tetapi apapun sekarang saham tersebut telah pun dimiliki oleh Indonesia. Walaupun terlambat, tahun 2018 mereka memiliki saham itu, saham 51%. Walaupun Indonesia agak lambat sedikit untuk mendapatkan semula hak mereka daripada hasil Freeport dekat Papua itu, tapi itu adalah hak milik kalian orang Indonesia yang sepatutnya dari awal-awal menjadi milik kalian. Niza boleh bayangkan hasil yang didapat daripada Freeport itu, kalaulah dia semua masuk di dalam negara Indonesia, Niza rasa dekat Papua, dekat sekitar tempat yang sekitarnya mesti akan semakin maju, sebab duit tu boleh disalurkan ke tempat untuk memperbaiki fasiliti ataupun kemudahan di tempat-tempat yang terdekat. Betul kan guys? Wow, sayang sekali. Jadi guys, itu dia reaksi daripada Niza pasal Freeport Indonesia yang terletak di Papua ni. Semoga satu hari nanti, walaupun agak terlambat, tempat tu sudah menjadi seperti itu. Apa-apa hasil kekayaan bumi yang ada di Indonesia akan menjadi hak milik orang Indonesia dan boleh dibahagikan kepada rakyat serata negara Indonesia. Jadi terima kasih kerana tengok reaction Niza sampai habis dan bye. Jumpa lagi.